wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat pada tahun ini kita bertemu dengan Ramadan. Semoga kita semua bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita selama bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saudara-saudaraku semua, tentu suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa berjumpa dengan Ramadan adalah suatu nikmat yang besar. Akan tetapi, orang yang mendapatkan nikmat yang besar ini belum tentu dia orang yang beruntung. Bisa jadi orang yang bertemu dengan Ramadan adalah orang yang merugi, karena dia tidak mampu mengisinya dengan baik selama bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, "Roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma sakhala qabla ayyughfaralah." Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah tidak mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentu kita semua tidak menginginkan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Kemudian siapakah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka pada bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Jadi tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa bulan Ramadan. Dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah menjadi alim hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan bahwa seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak dari perilakunya yang tidak baik menjadi baik, tetapi hanya pada Ramadan saja. Yang dulunya tidak sholat menjadi sholat, yang dulunya tidak berhijab menjadi berhijab, tapi itu hanya dilakukan pada waktu Ramadan saja. Dan ketika Ramadan berlalu, dia kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dia kembali tidak melakukan sholat, dia kembali tidak berhijab, dan maksiat-maksiat yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa untuk melakukan kemaksiatan, misalnya bergunjing, memfitnah, menghina, dan lain-lain. Ketika Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu tidak berubah, tetap dia lakukan sebagaimana pada waktu bulan-bulan yang tidak Ramadan. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan yang dusta, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minum yang ditinggalkan, yaitu puasanya." Jadi selama Ramadan kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, orang yang tidak
memanfaatkan waktu yang baik pada waktu bulan Ramadan. Mereka tidur pada waktu siang hari, kemudian bergadang pada waktu malam hari, tapi bergadangnya itu melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak disyariatkan. Padahal pada waktu malam hari disyariatkan untuk sholat malam, untuk bertilawah, untuk berzikir, dan amalan-amalan yang lain. Yang kelima adalah orang yang tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah selama kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Misalnya pada waktu sholat malam, pada waktu Lailatul Qadar. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Oleh karena itu, amalan-amalan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus berusaha untuk melakukannya. Kita harus berusaha untuk mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan kita, dan semoga amalan-amalan yang kita lakukan bisa membekas sampai kita setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu merupakan pelatihan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Waktu yang diberikan oleh Allah adalah panjang, 1 bulan. Ada 29 sampai 30 hari. Dari sekian waktu yang lama itu, terdapat berbagai macam amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus berupaya mengisi Ramadan dengan kebaikan dan amalan yang disyariatkan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, orang yang hanya mendapatkan capeknya saja. Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan kita dan membekas setelah Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita di akhir Ramadan nanti dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita tetap berbuat kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.